Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu bapak jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, suatu kali dalam diskusi salah seorang teman berkata, ketika Allah Subhanahu wa taala mengazab kaum Nabi Nuh dengan membinasakan mereka melalui topan dan banjir besar, kemudian tinggallah di permukaan bumi orang-orang yang hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu jumlahnya cuma segelintir. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman dengan Nabi Nuh itu kecuali sedikit saja. Kemudian setelah itu manusia berkembang biak dan kembali lagi mereka kepada kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal zamannya belumlah terlalu jauh. Kemudian Allah hancurkan kembali umatnya Nabi Hud dengan badai pasir yang menimbun kampung halaman mereka. Kemudian setelah itu tidak lama Allah mengutus lagi Nabi Soleh kepada kaum Ad. Padahal negeri mereka adalah negeri yang berdekatan dan waktunya juga tidak terlalu jauh. Allah hancurkan sehancur-hancurnya kaum Nabi Soleh, tetapi Allah biarkan tempat tinggal mereka abadi sampai hari ini. Disaksikan oleh kaum sesudahnya, yaitu kaum Nabi Lut, yang jaraknya sangatlah dekat antara Yordania dengan Palestina. Kalau sekarang bisa ditempuh dengan jalan kaki saja. Namun setelah itu kaum Nabi Lut juga durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah hancurkan sehancur-hancurnya, bahkan tidak disisakan tempat tinggalnya pun, yaitu berbentuk laut mati. Jangankan manusia, binatang pun tidak bisa hidup di sana. Lalu kenapa umat-umat ini tidak mengambil pelajaran daripada umat sebelumnya? Kenapa mereka mengulangi kedurhakaan yang dilakukan oleh umat sebelumnya? Ibu bapak yang dimuliakan Allah, pertanyaan ini mungkin juga terbesit di dalam hati kita semuanya. Dan untuk jawabannya kita tidak perlu menjawab kian kemari, kita sajalah menjawab dengan kondisi kita sekarang. Bukankah pada tanggal 26 Desember tahun 2004 Allah kirim tsunami yang begitu besar, kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri, lebih dari 200.000 orang mati pada saat itu dan negeri mereka hancur. Lalu apakah orang-orang Aceh dan kita orang Padang juga mengambil pelajaran dari sana? Tidak usah jauh-jauh sekali ke Aceh, di sini juga terjadi tanggal 30 September tahun 2009 gempa yang begitu besar dan menewaskan banyak orang. Kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri. Apakah orang Padang setelah itu menjadi orang-orang yang soleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada maksiat di sini. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, nasihat-nasihat yang diberikan oleh Allah dengan kejadian nyata hanya bisa dipahami oleh hati-hati yang hidup. Adapun hati yang mati, barangkali dia hanya akan merasakan teguran Allah Subhanahu wa taala 1 hari, 2 hari, 3 hari setelah itu. Kemudian selanjutnya mereka seolah-olah tidak pernah mendapatkan pelajaran peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah di dalam surah Yunus, wa idza massal insana durrun da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'iman falamma kashafna anhu durrahu marra ka'allam yad'una ila durrim massah. Apabila manusia itu disentuh atau ditimpa musibah, kesusahan hidup dan hal yang menyakitkannya, dia segera tersungkur menyeru kepada kami, atau mereka duduk atau mereka berdiri. Maksudnya ketika musibah teguran Allah itu datang, mereka langsung tersungkur sujud memohon-mohon kepada Allah, ya Allah angkatkanlah azab ini, ya Allah angkatkanlah musibah ini.
selamatkanlah kami. Hari pertama gempa bumi langsung masjid ramai. Kemudian hari kedua berkurang separuhnya. Hari ketiga tinggal seperempatnya. Hari keempat seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Begitu kalau hati orang yang tidak mau tersentuh dengan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, hati yang mati, yang dia cuma bisa ingat kepada Allah ketika saat-saat terdesak saja. Dan Allah ingatkan hal itu kepada kita, jangan sampai juga terjadi pada diri kita. Hendaknya kita adalah mempunyai hati yang hidup, cukup dengan sindiran sedikit saja kita menjadi orang yang kembali kepada Allah untuk selama-lamanya sampai kita bertemu betul dengan Allah, kembali kepadanya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, kebalikan daripada sifat yang kita sebutkan tadi itu, seorang yang mukmin itu alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ini sifat hamba Allah yang soleh, yang bertakwa. Mereka ingat kepada Allah bukan karena terdesak dalam hidupnya, bukan karena dia ditimpa bencana atau ditimpa azab, tetapi mereka betul-betul ingat kepada Allah karena dia merasa dia adalah hamba Allah yang ditugaskan di permukaan bumi ini untuk mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Datang sindiran, datang azab atau apapun yang datang, dia tetap menjadi hamba Allah. Diberi oleh Allah nikmat, diberi oleh Allah musibah, dia tetap menjadi hamba Allah. Mereka yang ingat kepada Allah dalam kondisi berdiri, kemudian mereka khusyuk, setelah itu mereka menjadi tersungkur atau mereka menjadi rukuk, semakin merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semakin hidup hatinya, semakin terasa dan semakin khusyuk dia menyembah Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka tersungkur sujud. Beginilah hamba-hamba Allah yang soleh itu, yang mereka selalu ingat kepada Allah dalam kondisi bagaimanapun. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, peringatan-peringatan yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan berbagai macam bencana. Kalau kita orang Padang justru dikurangi air, di tempat yang lain ditumpahkan air sebanyak-banyaknya sehingga mereka tenggelam. Silih berganti, sekarang banjir, besok angin puting beliung, besok lagi gempa, macam-macam kebakaran yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya hal ini menjadikan hati kita menjadi hidup, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi orang yang dia tidak mengerti hal itu, dianggap ini adalah fenomena alam saja, hal biasa saja. Oleh karena itu jangan heran pula kita melihat kaum-kaum sebelum kita, ketika didatangkan kepada mereka banjir besar, itu kan fenomena alam biasa saja. Ditimpa mereka dengan angin puting beliung, ditimbun dengan pasir yang begitu tebal, itu kan fenomena alam biasa. Kemudian juga mereka disambar oleh petir, dihancurkan dengan suara keras, kan itu fenomena biasa. Kemudian ditenggelamkan mereka di laut mati dengan gempa yang luar biasa kerasnya, kemudian dihujani dengan batu dari atas langit, kan itu hal biasa, fenomena alam. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada suatu kaum, itu tidak terlepas daripada kondisi alam atau fenomena alam memang, tetapi kita ingat bahwasanya fenomena alam itu ada yang mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mesti kita sadari terus, bahwasanya gempa bumi, banjir dan segala macam itu tidak akan terjadi melainkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan timpakan hal itu kepada orang-orang yang dikehendakinya karena ingin diperingatkan agar mereka kembali kepada jalan yang lurus. Wala nuziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Bukankah ayat itu setiap subuh pagi Jumat kita dengar? Pasti kami akan rasakan kepada mereka azab yang ringan sebelum mereka ditimpa oleh azab yang berat.
azab yang besar, maksudnya nanti di akhirat. Tujuannya supaya mereka kembali kepada jalan yang benar. Mudah-mudahan kita semuanya mempunyai hati-hati yang hidup, yang selalu cepat sadar dengan teguran-teguran Allah kepada kita. Tidak saja berbentuk bencana alam, tetapi musibah mungkin secara pribadi kita diberikan sakit, diberikan kesusahan hidup. Sebenarnya semuanya itu adalah Allah menginginkan kita agar kita menjadi hamba yang tersujud sungkur, kemudian memohon-mohon terus kepadanya, dan pada akhirnya kita dimatikan dalam kondisi husnul khotimah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat kepadanya dan terjauh dari segala dosa-dosa yang dimurkainya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.